kembali lagi sama aku di Talak Talk Show with Lala bareng teman aku. Kenalin dong. Halo teman-teman Lala, kenalin aku Muhammad Zali Fardani. Aku mahasiswa ekonomi syariah semester 5 yang tidak setua kelihatannya. Kita seumuran kok guys, cuma beda semester. Oke, di sini kita mau bahas tentang sandwich generation. Sandwich generation ya. Mm-mm. Lala sendiri sudah sering dengar gak sih sandwich ini? Baru-baru denger sih ya istilah sandwich generation ini. Kalau aku sendiri juga jujur baru dengar, cuman ketika aku baca ternyata sandwich generasi atau generasi sandwich ini emang sudah ada dari dulu kayak gitu. Cuman mungkin akan lebih terasa lagi oleh teman-teman yang berada di posisinya. Nah, jadi generasi sandwich ini adalah generasi yang berada di pertengahan kayak gitu. Sama seperti katanya itu kayak sandwich gitu. Jadi ketumpukan di atas roti, di bawah roti. Jadi di tengah gitu, kayak terhimpit lah boleh dibilang Terhimpit. Ternyata nggak cuma kita aja loh yang baru denger istilah ini, banyak teman-teman yang baru denger bahkan nggak tahu apa itu sandwich generation. Contohnya dari Ahmad Maulana, dia bilang generasi sandwich itu apa? Sama dari Gina double A RDH baru denger emang generasi sandwich itu apa sih? Terus kenapa dibilang sandwich? Sandwich itu kan ya bener kayak kata Kak Juhal tadi, terhimpit kan, terhimpit gambaran pada dasarnya terhimpit. isian yang terhimpit oleh dua roti. Betul. Itu yang menggambarkan keadaan kita sebagai generasi milenial, generasi Gen Z yang terhimpit oleh dua tanggung jawab menafkahi keluarga sama tanggung jawab menafkahi orang tua. Jadi lebih kayak gini, kayak kalau anggapan roti itu kan di atas kan satu, terus di bawahnya ada roti juga. Nah, kita tuh ibarat isian yang ada di tengah gitu. Emang sering jadi incaran kan. Kalau misalnya makan burger, aku tipe kalau orang yang makan tengahnya dulu. Rotinya aku makan pakai nasi. Tidak dong. Aneh, makan roti pakai nasi. Enggak, jadi pasti yang diincar itu yang dagingnya dulu sama sayur-sayurnya, karena rotinya itu kan hambar kan. Jadi lebih suka yang isinya gitu. Nah, sama kayak generasi sandwich ini, yang megang tanggung jawab terberatnya itu yang isiannya ini. Dia ada tanggung jawab pertama ke orang tuanya, generasi di atasnya, dan dia juga ada tanggung jawab ke generasi di bawah dia, yaitu adik atau anak atau siapa yang ada di bawah dia gitu. Jadi dia membopong dua tanggung jawab sekaligus kayak gitu. Terus ya, generasi sandwich itu nggak mandang gender, mau cewek mau cowok bisa terjebak di sandwich generation. Ini menurut aku lebih ke ini ya, maksudnya cewek cowok lagi, cewek cowok tuh bisa kena, cuman mungkin dia di posisi anak keberapa kayak gitu. Iya. Terus ada penelitian nih dari psikolog Amerika bahwa 2 dari 5 laki-laki itu terjebak di sandwich generation, dan 40% wanita juga terjebak di sandwich generation, dan rata-rata itu anak sulung. Itu anak pertama. Ya, anak pertama, betul. Karena kan dia pertama memang anak pertama, dia kayak misalnya aku anak pertama nih. Sama Anak juga pertama. guys. Jadi mengalami ini, kita masih mikirin kayak gimana nih orang tua kita ke depan, karena yang kita ketahui bahwa lansia atau orang tua itu kan ada usia produktifnya kan. Tiap orang itu ada usia produktifnya. Nah, kalau orang tua kita itu sudah di angka 50 atau pokoknya angka mendekati usia pensiun, otomatis kan sudah tidak produktif seperti mudanya kayak gitu kan. Nah, makanya mau nggak mau kita yang ada di pertengahan yang otomatis juga udah dewasa di usia seperti itu, harus mau nggak mau kita yang jadi tulang punggung kayak gitu. Sedangkan adik kita sendiri mungkin masih kecil, masih sekolah, belum bisa kerja kayak gitu. Kalau kan Kak Zuhal nih cowok nih, menanggapi fenomena sandwich generation nih kayak gimana? Nah, kalau aku sebagai anak pertama nih, anak cowok juga, sebenarnya kan tadi memang nggak cowok atau cewek, tapi semua sama ngerasain gitu. Pastinya aku sebagai anak yang berada memegang tanggung jawab antara nanti orang tuaku sama adekku, aku juga pasti mikir nih, aduh kalau misalnya aku sendiri aja belum bisa memenuhi kebutuhan untuk aku sendiri, gimana aku bisa memenuhi kebutuhan untuk orang tuaku, untuk adekku kayak gitu. Jadi ya aku mulai dari SMA kemarin udah nggak minta uang jajan ke orang tuaku, memang benar-benar
ikut kegiatan, ikut aktivitas di luar ya. Kadang kalau ada rezekinya diajak makan ya alhamdulillah, jadi nggak ngeluarin makan di luar, atau kayak hari ini gitu kan. Atau mungkin pas ada kegiatan-kegiatan tuh ada dapat kotakan, karena juga dapat uang saku yang ya aku tabung, aku pakai buat beli kebutuhan aku juga lagi perlu apa gitu. Juga sambil coba juga untuk kerja. Jadi dari semester 1 aku sudah kerja sebenarnya ya nggak kerja banget sih, jadi aku cuman sambilan aja karena aku anak ekonomi, cuman aku ada basic bahasa Inggris kan, jadi aku ngajar les private ke anak SD gitu. Memang nggak gede sih gajinya, kayak paling berapa sih ngajar, apalagi private gitu kan, belum bagi sama bimbelnya gitu kan ya, tapi setidaknya aku ada pemasukan bulanan gitu untuk jajan tipis-tipis ya gitu. Nah jadi menurut aku yang paling penting sebagai pertama anak laki-laki dan juga anak yang berada di situasi generasi sandwich ini, pertama aku harus mengelola keuangan. Benar. Karena aku nggak bisa loss untuk jajan terus, karena aku harus mikirin di rumah juga kayak gitu. Makanya aku sampai nggak tahu ya, mama aku sering bilang biarin dia tuh, masmu tuh nggak pernah minta gitu, dia tuh jarang minta. Pokoknya aku nggak pernah minta kalau apa-apa, kayak even bahkan ditawarin kamu mau beli ini nggak, aku selalu bilang nggak mau, aku mau pakai tabunganku sendiri kayak gitu. Jadi memang aku upayakan nggak membebani, nambah beban lagi gitu maksudku. Jadi biar orang tua aku aja untuk mereka gitu. Kalau aku ya sebagai perempuan dan anak sulung juga. Ya sama-sama anak sulung. Ya, Kalau lagi gimana nih sama-sama ceritanya? sulung. Kalau aku sih kalau perempuan kan mungkin, kalau cowok kan lebih gampang nih ngatur waktunya, bisa pulang malam dan Ya, betul. lain-lain. Kalau aku kan ya cari kerjaan yang pulangnya nggak terlalu malam dan lain-lain gitu. Terus aku juga mulai usaha. Itu usahanya aku dari hal yang aku suka dulu. Aku tuh kalau ngerjain sesuatu nggak bisa kalau aku nggak suka itu. Jadi harus dari hal yang kita suka dulu biar kita enjoy gitu ngejalaninnya. Betul. Aku kan suka tuh tentang lingkungan, tentang daur ulang dan Daur lain-lain. ulang, Jadinya aku kebersihan, bikin kesehatan masyarakat. ya, jadi aku bikin all shop tentang produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Nggak ada iklan teman-teman, nggak apa. Emang kita di tempat umum jadi wajar kalau ada iklan. Iklan lewat Iya. kayak gitu. Karena orang tua aku kan pegawai juga, pegawai negeri, jadi kan kami nggak punya usaha tuh. Kayak kalau Kak Juhal kan orang tuanya Ya, basicnya pengusaha, pedagang lah. ya pedagang lah. Kalau orang tua aku kan basicnya pegawai, jadi aku buat menghindari generasi sandwich ini, aku ajarin orang tua aku gimana mengelola dana pensiun. Gitu. Karena orang tua aku itu whitehood itu orang yang menunda nikah di atas usia 30. Jadi punya aku itu udah 30 lebih. Lebih dari usia 30 gitu ya. Paling 3 tahun lagi pensiun gitu. Jadi kayak sudah harus didorong gitu buat bikin usaha, karena kita nggak bisa loh mau cuma mengandalkan dana pensiun. Betul. Apalagi maksudnya kan Kalala juga punya adik gitu kan. Punya adik, masih ada tanggung jawab juga kan, mungkin karena kuliah terus belum kebutuhan hidup kayak gitu. Berarti Kalala sendiri tadi langkahnya ngambil ini ya, jualan gitu ya. Berusaha mandiri gitu, maksudnya kerja part time juga pernah. Kerja part time maksudnya nggak mau cuman mengandalkan uang yang dari orang tua kayak gitu. Nah, makanya manajemen keuangan itu penting kalau menurut aku. Bener. Kalau misalnya kita sudah tahu berada di keadaan yang memang tidak bisa spend banyak uang, ya kita nggak bisa maksain kan untuk terus belanja kayak gitu. Tapi memang ada kebutuhan juga yang diperlukan gitu, jadi ya harus kita penuhi kan, karena ya seperti itulah hidup gitu kan, memang berat hidup. Oke, terus benar sih apa yang kita bahas tadi, penyebab munculnya generasi sandwich itu ada macam-macam. Ada yang kurang pendidikan tentang finansial, terus kesulitan mengatur keuangan, perencanaan keuangan orang tua juga tuh pengaruh dari generasi sandwich, sama gaya hidup konsumtif. Apalagi anak-anak kayak kita ini, paling enggak ngafe sebulan sekali. Betul, apalagi anak zaman sekarang tuh ngafe tuh jadi hal yang wajib ya, wajib kayak guys. Nggak nongkrong itu nggak bisa nongkrong Nggak di bisa. Belum beli STMJ skincare gitu. sama outfit ya. Nah itu kebutuhan. Kalau yang cewek ada tambahan skincare. Cowok sih mungkin ada skincare, cuci muka. Itu mungkin itu akan merasa tampan 5 menit awal. 5 menit awal tampan banget, setelah keluar langsung balik lagi. Nah itu makanya
pertama kita sebagai apa masih muda tuh kan juga banyak nih kebutuhan. Nah selain tadi harus bisa ngatur keuangan, menurut aku kita juga harus bisa sudah nyiapin ke depannya gitu, planning. Iya, tabungan, investasi, Betul, tabungan. asuransi. Jangan sampai kita ada duit banyak, mentang-mentang banyak belanjain terus kayak gitu. Harus juga nyiapin uang, siapa tahu bukannya berharap ada hal buruk ya, tapi kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya siapa tahu HP rusak, HP kecebur di sungai, atau tiba-tiba motor perlu servis berat. Iya, benar. Kan kita nggak tahu tuh, makanya harus nyediain. Atau mungkin tiba-tiba ada uang perkuliahan yang mungkin diminta untuk apa, kebutuhannya kan banyak. Apalagi anak-anak semester tua kayak saya. Betul, butuh banyak harus biaya. menyiapkan dana khusus skripsi. Betul, makanya nggak bisa kan kita kayak asal-asal pakai duit kayak gitu. Itu penting juga tuh pendidikan finansial ya. Kita harus pisahin nih mana tabungan yang bisa dipakai, Betul. mana tabungan yang buat disimpan, mana nih uang yang buat hari-hari. Ada juga tambahan dana darurat. Dana darurat, benar. Kalau misalnya itu dana darurat, pokoknya dana-dana yang benar-benar dipakai untuk keadaan darurat kayak gitu. Dan nggak usah diotak-atik, anggap aja. Jadi bapak aku dulu punya prinsip gini waktu datang ke Kalimantan. Karena beliau pendatang kan, jadi beliau punya tabungan 10 juta, tapi beliau bilang aku nggak punya uang kayak gitu. Pokoknya 10 juta tuh nggak bakal aku ambil kecuali memang kepepet banget. Even walaupun hari itu nggak bisa makan nggak bakal diambil kayak gitu. Emang benar-benar darurat kayak misalnya sakit atau orang tua yang ada jauh di kampung halaman perlu kiriman atau untuk apa pokoknya hal-hal yang nggak bisa digantikan. Kalau misalnya makan kan bisa kayak puasa atau mau ini mau itu kan bisa nggak beli dulu kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri memang pendidikan finansial itu sudah dari kecil karena dari kecil jadi diajarin nabung kayak gitu. Mungkin itu salah satu cara sih untuk teman-teman juga di rumah ya, untuk nabung gitu. Benar. Nabung dari kecil kayak 100 rupiah 200 rupiah di celengan yang itu Celengan kayu, celengan apa sih, celengan yang bisa dipecah. iya celengan yang bisa dipecah. Iya, celengan ayam. Walaupun sebelum aku besar aku pakai gitu teman-teman, aku pecahin dulu ya kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau aku kan Kalau Lala gimana? basicnya bukan dari yang orang kaya langsung gitu, enggak. Ya. Walaupun Sama saya juga tidak sekarang seperti bukan itu. orang kaya juga ya, Betul. jadi enggak lebih mampu gitu loh, Saya lebih juga cukup. cukup berada lah. Jadi yang merasa hidup susah, jadi mau pakai uang tuh sayang rasanya. Planning gitu. Pengen belanja mikir-mikir. Pengen belanja mikir-mikir. Jadi kalau bapak aku dulu gini waktu kuliah kan, jadi beliau pergi ada acara gitu jambore terus dikasih uang saku nih. Jadi ketika uang saku kan dipakai untuk makan, untuk transport. Nah ketika uang saku itu teman-temannya dipakai untuk makan, bapak aku cuman kayak beli gorengan sama kopi. Jadi orang lain tuh makan kayak nasi, makanan berat, oke lah ada makan nasi di tengah hari, cuman kayak kan selama perjalanan kayak 3 kali makan mampir-mampir prasmanan kan, yang otomatis biayanya besar. Nah karena nggak dipakai buat makan-makan itu, jadi disisihin dan dijadiin modal untuk beli barang kayak gitu, malah dialihkan untuk usaha kayak gitu. Itu mungkin karena dari kecil diajarin gitu, jadi aku juga berusaha untuk ya nyontoh lah kayak untuk ngatur keuangan dari dini lah, untuk nggak menggunakan uang seenaknya kayak gitu. Dalam artian dipikir-pikir dulu keperluannya gitu. Kecuali perlu banget baru beli. Iya, kecuali perlu banget kayak gitu. Nah ini mungkin jadi tantangan untuk teman-teman generasi sandwich ya Kak Lala ya. Apalagi kan 2 tanggung jawab tadi berat. Benar. Kalau misalnya Kak Lala tadi kan sudah buka usaha. Nah gimana kalau misalnya dia di keadaan yang nggak menguntungkan kayak gitu? Selalu ingat apa kata Najwa Shihab? Apa kata? Selagi masih muda, habiskan jatah gagalmu. Kalau gagal, sok bangun lagi, bikin lagi. Selagi masih muda, habiskan jatah gagal. Kalau misalnya gagal sekali, 2 kali, ya terus aja gitu. Terus aja, dicoba aja terus. Sampai datang kesuksesan gitu ya. Kan kita bisa belajar tuh dari kegagalan. Oh, ini kurangnya apa, nanti diperbaiki lagi sampai sukses. Sampai sukses. Namanya juga perjalanan yang nggak bakal mulus-mulus, pasti ada kerikil, pasti ada tikungan. Pasti ada mantan, tidak seperti lewat dengan pacar yang baru. Waduh. Nah, selain itu kalau generasi sandwich ini, setahu aku kan dia berada di pertengahan.
Itu kan di tahun mayoritas ya atau rata-rata itu di 90 dan 90-an. Enggak sampai 90-an, 99, 2000, 2001. Ya kaum muda kayak kita. Milenial dan Gen Z gitu. Milenial dan Gen Z kayak gitu. Nah, saat ini kan maksud aku memang lagi zamannya kafe nih atau lagi trennya untuk nongkrong, dimana kita sebagai Gen Z itu pengen juga kayak gitu, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir agak mahal nih, maksudnya dalam artian ngeluarin biaya lebih nih, maksudnya untuk belanja di tempat itu kan nggak murah kan, masih ada banyak perbedaan gitu. Otomatis Gen Z ini menurut aku lebih kayak hedon gak sih kayak gitu, menurut kalian lagi gimana? Menurut aku sih bener ya, hedon. Tapi itu Cukup dilihat hedon juga dari, mungkin dia kita nggak boleh seujung sih ya, sama orang, mungkin dia punya usaha jadi dia bisa tiap ngafe hari kayak gitu. ya gitu, dia punya penghasilan, mungkin dia bisa hedon dan lain-lain. Hedon gak hedon sih tergantung orangnya juga. Karena kita kan kayak mudah nih lihat di Instagram atau di TikTok gitu, lihat suka ikut, lihat suka ikut, lihat suka beli, lihat ya, suka beli. suka beli, lihat suka beli. Itu jangan ditiru kayak gitu. Jadi mudah untuk mengeluarkan uang kan, atau mudah keluarnya tapi susah untuk masuk lagi gitu kan dapatnya. Boleh sebenarnya belanja dan lain-lain itu asal pemasukannya ada. Ya kalau ada pemasukannya betul, maksud tahu mungkin lebih ke on point dulu nggak sih, kayak dibagi kayak ada barang yang wajib dimiliki, ada barang yang kalau misalnya di Islam tuh kayak wajib, sunnah, makruh, boleh kayak gitu kan, mubah kayak gitu. Jadi yang wajib dulu terpenuhi, ketika yang wajib sudah terpenuhi, yang sunnah-sunnah, yang sunnah-sunnah sudah juga cukup, nanti kayak barang-barang tersier, barang-barang mewah kayak misalnya beli mobil mewah kah, TV yang gede kayak gitu kan nggak bisa langsung beli sekarang, sedangkan ada kebutuhan wajib kayak gitu, kebutuhan primer kayak gitu kalau bahasa ekonominya gitu. Kalau aku sendiri ya pakai prinsip hidup minimalism. Ya memang sepatuku banyak atau Ya. apa, tapi kayak sneakers harus ada satu. Ya. T-shirt satu, paling enggak kalau ada magang atau apa itu kan kebutuhan penting satu ada dulu barang. Ada gitu. perwakilan gitu ya, Ya. sampel satu semuanya cuma punya satu. Karena kan ada tuh sudah punya satu tapi warnanya mau yang beda gitu. Kadang-kadang kayak gitu, aku juga ngerasa kayak gitu kadang-kadang, lihat di Shopee, ih cantik, warnanya aku nggak punya nih, tapi aku sudah punya ini, akhirnya sudah punya jenisnya jadi, gitu. Jadi mikir-mikir lagi. Dan dalam agama kita juga nggak boleh mubazir. Nggak boleh mubazir, makanya sikap berlebih gitu kan. Lagi kita pernah dengar juga tuh ceramah dari Ustaz, katanya kalau barang itu 40 hari yang nggak dipakai itu ada hisapnya. Jadi aku inget-inget nih kayaknya baju udah lama nggak dipakai, 40 hari kadang aku kasih ke adik aku atau aku kasih ke panti gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya juga ya, ngapain gitu lama di lemari nggak dipakai, jadinya mubazir kan. Yang ada malah nambah baju yang baru, padahal mau beli lagi. Iya. Kalau mau beli ingat, oh ya ini punya kok di rumah walaupun beda model, masih bagus juga kayak gitu kan. Terus karena kita tadi generasi sandwich, menurut aku akan tambah berat lagi kalau misalnya kita nggak merencanakan pernikahan. Atau maksudnya kan kita sudah nih ngebiayain orang, membantu perekonomian keluarga nih, baik orang tua atau adik, kan otomatis kita juga mau berkeluarga kan, otomatis kan ada perencanaan juga kan. Nah, sedangkan kita juga masih ada tanggung jawab untuk orang tua dulu sebelum kita membuat tanggung jawab baru, nggak membuat mengikat tanggung jawab kehidupan baru ya, lagi. mengikat tanggung jawab baru dengan menikah kayak gitu, yang otomatis di situ dia jadi harus, kalau misalnya cowok bertanggung jawab kepada istrinya, belum lagi juga ke mertuanya, karena ada dua keluarga yang harus dipertemukan kan gitu. Jadi banyak pikiran kayaknya memang. Itu bisa diatasin kok solusinya. Kita harus punya usaha di luar pekerjaan kita yang utama gitu. Bisa pegawai sambil buka usaha. Betul. Atau yang lain kayak gitu. Kita harus mencari pemasukan lain. Kalau ibarat sumur tuh kayak cari keran banyak-banyak gitu. Iya. Buka keran yang nanti ada, ketika satu ada yang deres, satunya nggak terlalu, masih nutupin dari yang deres. Ketika yang satunya sudah mulai surut, yang satunya mulai deres kayak gitu. Jadi menutupin lah dari mana-mana kayak gitu. Namanya sama orang tua ya, kita nggak bisa, itu tanggung jawab, tapi memang berbakti ya, namanya juga kita berbakti.
nggak wajib kok ngasih, tapi ya setidaknya kita sebagai tanda bakti kita tanda gitu. bakti. Karena sebanyak apapun kita memberikan memang tidak akan terganti kan. Ketulusan dari kecil dirawat, diberi nafkah, dihidupi, disayangi kayak gitu selama hidup. Gitu sih. Jadi sedih ya ceritanya. Jadi mikir ke orang tua juga. Ya gitulah mungkin tanggung jawab teman-teman. Gitu. Apalagi nih Kak, kita lihat nih. Udah cara memutuskan rantai sandwich tadi sudah. Tips tadi sudah juga. Nah, bagaimana kita bisa membagi antara kebahagiaan orang tua sama kebutuhan diri sendiri? Kebahagiaan orang tua dan kebutuhan diri sendiri. Sering gak sih dengar kalau misalnya jadilah diri sendiri gitu. Tapi di satu sisi orang tua kita tuh pengen kita jadi ini, kayak misalnya nih Kalala sebenarnya pengen jadi pelukis misalnya aku ngarang ya pelukis, tapi ayahnya Kalala mau Kalala jadi dosen, yang otomatis berbeda kan. Kalau misalnya kuliah Kak Lala ambil etik harusnya jurusan seni. Nah seringkali kita terbentur di situ kayak gitu antara keinginan orang tua dan keinginan anak. Di satu sisi kalau kita memenuhi kebutuhan keinginan orang tua kita, mereka senang kayak gitu. Tapi kalau kita ngikutin keinginan kita, orang tua kita bisa jadi menentang atau nggak setuju. Nah menurut aku di sini harus ada komunikasi kayak gitu, untuk mengambil jalan tengah kayak gitu. Seringkali orang tua itu selalu menganggap kita memang masih kecil kayak gitu. Di mata mereka tuh kita belum mampu kayak gitu. Kamu tuh masih kecil, masih belum mampu. Sudah ikutin apa kata mama, kata bapak kayak gitu. Nah padahal kita pengennya ini, kita tuh seperti ini kayak gitu. Nah yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah yaitu meyakinkan dan membuktikan apa yang kita ucapkan kayak gitu, dengan komunikasi, aku mau ini kayak gini kayak gitu. Terus nanti dibuktikan memang dengan tindakan yang nyata. Jangan sudah ngomong begini-begini taunya enggak, jadinya itu yang buat orang tua ragu dan udah sini aja kayak gitu, kamu jangan jadi apa kayak gitu. Kita harus memberikan kepercayaan. Betul, sehingga nanti orang tua bahagia, ya kita juga bahagia mengikuti apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi sama-sama bahagia. Pernah nih Kak, sedikit cerita, aku juga pernah ngalamin kayak gitu pas mau masuk kuliah. Dapat undangan, dapat undangan tapi jauh banget di Aceh nih. Oh, diterima di Aceh. Psikologi Islam, karena mau jadi psikolog anak gitu. Karena jauh juga, terus nggak punya skill hidup di Aceh, hidup di tempat orang, nggak punya skill ngokos dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya orang tua ragu kan, kasih bisa nggak nih Lala hidup komunikasi aja kayak gitu. Akhirnya cari jalan tengahnya kuliah di sini, karena aku ngambil psikologi itu karena aku suka anak-anak. Jadi aku harus cari juga nih, cari yang mirip-mirip. Akhirnya ambil pendidikan guru MI. Ya secara tidak langsung sebenarnya sebagai guru itu juga harus ngerti anak juga kan. Ya ternyata tetap ada mata kuliah. Ada mata kuliah psikologi anak, juga ya, anak ya. Jadi ya begitulah memang. Kadang apa yang kita rencanakan dan apa yang orang tua inginkan tuh kadang nggak sejalan sih, kadang beda. Cuman bisa diambil titik tengah kayak gitu. Mungkin biaya ke Aceh juga lumayan kan. Mikir juga kan, aku anak sulung nih. Yang diandelin ada di rumah siapa? Kan? Yang diandelin di rumah siapa? Kalau ada orang tua yang sakit juga gimana gitu kan. Akhirnya mikir juga. Akhirnya mengalah sama ego sendiri. Mengalah dan akhirnya kuliah di Yayan Palangkaraya dan membuat video ini untuk tugas KKN. Untuk tugas KKNDR. Terima kasih untuk Yayan Palangkaraya memberikan saya tugas KKNDR ini. Betul. Jadi ada konten. Jadi YouTube saya berfaedah. Betul. Kalau Kak juga ada cerita yang kayak gitu juga nggak sih? Iya, aku dulu sempat juga tuh kalau aku mau kuliah di Jawa dan sebenarnya orang tua aku tuh ngizinin aja untuk kuliah di Jawa gitu. Cuman akunya mikir kayak gitu. Mikir sebagai anak pertama ada tanggung jawab kan untuk bantu, karena ada aku posisinya dia juga udah mondok di Jawa gitu. Jadi dia udah duluan di Jawa dan aku mau ke Jawa juga. Jadi otomatis di rumah nggak ada orang kan, nggak ada anak. Ya mama aku jadi agak berat gitu untuk melepaskan dua anaknya pergi dari rumah. Sekaligus di waktu yang bersamaan juga. Jadi yang awalnya rumah tuh rame, ada yang di apa sih kalau misalnya dipanggil atau ada yang dicari-cari. Jadi ketika rumah gak ada jadi sepi kayak gitu. Jadi pengen ya juga ngertiin orang tua kayak gitu. Jadi aku nggak ambil deh tawaran kuliah di Malang dan aku kuliah di Yayan juga. Senasib kita tidak mengambil undangan. Tidak. Tapi aku sempat 1 tahun nggak kuliah dulu gitu memang. Berpetualang ke dunia. Berpetualang.
Jadi selama setahun pending kuliah itu, Kak Juha ngapain aja? Ya, 1 tahun itu aku sempat belajar di Pare, Belajar. 4 bulan apa 5 bulan kursus bahasa Inggris. Terus sisanya bantu-bantu orang tua di rumah, bikin akuarium, ngecat kamar, Ya gitu. walaupun, nah nih jadi contoh nih, walaupun pending kuliah, jangan cuma malas-malasan, tapi bisa Iya. cari hobi baru, mungkin mau mulai usaha Oh, baru. malahan aku kerja, bukan kerja sih, apa ngajar les itu langsung pulang dari Pare langsung Langsung terjun. jadi sebelum kuliah malahan aku udah sambil itu ngajar, Langsung dipraktekkan gitu ya. langsung praktek. Nah gitu, jadi ya adalah terisi walaupun ya nggak banyak juga sih, nggak produktif produktif banget, sambil ya kegiatan-kegiatan di luar juga gitu. Gimana nih, ada lagi nggak nih dari generasi sandwich? Mungkin lumayan nih kita tadi udah sharing-sharing tentang generasi sandwich. Ada lagi nggak kalau Dari ibu. jadi Selamat jangan. ya itu kita memang Nah, cukup ada nih dari Iska triple A underscore N, masalah apa yang timbul dari generasi sandwich? Nah, masalahnya salah satunya stres, karena stres. tekanan beban pikiran itu tadi juga kan. Betul, kesehatan mental sih kalau sebutannya ya. Lebih ke kesehatan mental. Sering pasti mungkin teman-teman sering dengar ada orang teman-teman yang ngeluh gitu. Bisa jadi dia ngeluh karena ada tanggung jawab. Terlilit hutang juga. Terlilit hutang juga, atau jadi mudah emosi nggak sih, kayak lagi capek gitu kan. Maksudnya dia sudah tanggung jawab, capek-capek tapi mungkin tempat ngobrolnya lagi nggak sengaja ninggung, terus dia jadi emosi, aduh capek nih kayak gitu, jangan ganggu lah kayak gitu. Terus juga pastinya kehilangan waktu sih. Kalau yang lain teman-temannya mungkin bisa agak santai, dia udah harus extra time kayak gitu untuk ngejar, karena memikul tanggung jawab yang gede. Terus terakhir nih tips supaya kita nggak terjebak di generasi sandwich. Nah, Itu tadi tipsnya tadi ya nabung, invest, investasi, asuransi, belajar usaha, betul, belajar usaha, terus manage juga manage keuangan. keuangan, terus juga coba mungkin kerja nyari pengalaman, jadi jadi pegawai dulu, nanti sudah mulai dapat skill, udah Bisa pede jadi buka bos. sendiri jadi bos. Terus juga kelola emosi kayak gitu, kelola emosi. Terus juga kesehatan mental. Nah kalau misalnya teman-teman ada permasalahan dengan kesehatan mental, teman-teman bisa curhat gitu ke temannya, atau mungkin di kampus atau di kampus atau di institut itu ada PIKR, pusat informasi konseling, atau ke psikolog atau ke tempat konseling kayak gitu. Sedikit info nih, kalau sekarang ke psikolog itu udah ditanggung BPJS. Sudah ditanggung ya? Dan ke psikolog pun itu bukan hal yang tabu. Karena kebetulan saya bukan pengguna BPJS, karena kan saya swasta gitu kan, jadi tidak ada kartu BPJS. Jadi bikin Kak Juhal. kan kalau biasanya BPJS kan memang dari yang dinas atau iya. karena Ada orang tua aku ASKES. swasta kan, jadi nggak ada tuh ditanggung pemerintah gitu. Kesehatan mental sekarang banyak disorot juga. Iya, kesehatan, khususnya teman-teman yang generasi milenial, teman-teman yang generasi Z itu kadang mungkin kadang di sosial media ngelihat orang, karena mudah bertukar informasi itu tadi, wah nih wah seru nih punya pacar, atau enggak, wah ternyata hidupku berat. Tapi dari situ sebenarnya aku bisa jadi juga sih, untuk kadang kita ngeliat ada teman-teman yang lebih struggle gitu, lebih berat lagi kehidupannya gitu. Jangan terlalu melihat ke atas mulu, kita harus melihat ke bawah juga. Oh ternyata ada yang lebih susah dari aku ya. Tapi jangan juga terus nunduk ke bawah kayak gitu. Ada targetnya harus dicapai juga. Ini ada nih dari bawah dia bisa ke atas, kayak dari aku juga harus bisa dong kak kayak mereka kayak gitu. Jadi seimbang lah antara ke atas dan ke bawah gitu. Jadi bisa jalan dengan lurus. Gitu. Nah mungkin itu ya kali ya tentang cukup generasi ya, semua sudah terjawab dari sandwich generation itu apa, terus penyebabnya apa, solusinya apa, terus akibatnya juga apa. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, bisa menambahkan wawasan teman-teman juga, dan jangan sampai terjebak di generasi sandwich. Jangan sampai terjebak di generasi sandwich, dan sedini mungkin teman-teman untuk mempersiapkan diri
atas tanggung jawabnya. Memang hidup itu tidak mudah Udah, teman-teman. Ya, dan mungkin itu aja dari aku. Kalau aku ada salah-salah kata, teman-teman silahkan koreksi atau tegur Sama. aja langsung kayak gitu. Apa nih sok tahu nih, ya udah tegur nggak apa-apa, kasih tahu. Jadi kita sharing kayak gitu jatuhnya. Atau punya informasi juga tentang generasi sandwich Betul, bisa bisa nambahin. komentar. Bisa nambahin atau teman-teman bisa langsung aja komentar kayak gitu. Teman-teman sampein, Kak, kalau menurut aku generasi sandwich itu kayak gini kayak gitu. Nanti bisa kita diskusiin Nanti bisa kita diskusin lagi part 2. Ya, oke. Oke. Dadah.